pembahasan tentang prinsip yang ke-12, halaman 94. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallif Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafidhallahu ta'ala. Al-maqid tsani 'ashar intikhab as-suhbati as-salihatin lahu. Nah, al-maqid tsani 'ashar intikhab as-suhbati as-salihati lahu. As-suhbatu as-salihah. As-suhbah as-salihah maknahu teman yang baik. Intikhab artinya adalah memilih, ya, atau selektif di dalam memilih teman yang baik. Jadi teman adalah salah satu faktor utama dalam mensukseskan perjalanan kita dalam menuntut ilmu. Betapa banyak orang-orang yang gagal gara-gara salah memilih teman. Sebaliknya, betapa banyak orang yang berhasil karena tepat di dalam memilih teman. Sehingga selektif dalam memilih teman adalah sesuatu yang mutlak. Apalagi pondok itu bukan jaminan. Pondok itu bukan jaminan bahwa setiap yang masuk ke dalamnya pasti baik. Itu enggak ada jaminan seperti itu. Kalau dikatakan relatif lebih baik, iya. Ya, kalau dikatakan anak-anak yang ada di pondok relatif lebih baik daripada anak-anak yang di luar, itu iya. Tapi kalimat relatif itu bukan jaminan bahwa semuanya baik, enggak. Nah, apalagi seperti yang sering Anda sampaikan, banyak orang tua yang menganggap pondok itu sebagai bengkel. Dan bengkel itu adalah tempatnya sesuatu yang rusak. Ini yang harus kita cermati. Jadi ada sebagian orang tua yang menganggap pondok adalah bengkel. Ketika anaknya sudah rusak baru dimasukkan ke pondok dengan asumsi akan diperbaiki di dalamnya. Nah, karena adanya pemahaman seperti itu, maka kita yang di pondok ini harus waspada. Ini adalah warning, adalah peringatan bahwa tidak setiap yang masuk ke pondok itu baik. Maka di pondok pun kita harus selektif di dalam memilih teman. Nah, Ihtikhaduz zamili daruratun lazimatun fi nufusil khalqi fayahtaju talibul ilmi ila mu'asyarati ghairihi minat tullabi litu'inahu hadhil mu'asyaratu ala tahsilil ilmi wal ijtihadi fi talabihi wal zamalatu fil ilmi in salimat minal ghawaili nafi'atun fi wusuli ilal maqsudi wala yahsunu biqasidil ula illantikhabi suhbatin salihatin tu'inuhu fa inna lil khalili fil khalilihi atharan illantikhau atharan suhbatin illantikhai suhbatin salihatin illantikhau suhbatin salihatin tu'inuhu fa inna lil khalili fi khalilihi athran. Nah, beliau mengawali dengan ucapan ittikhaduz zamili daruratun lazimatun fi nufusil khalqi. Memiliki teman adalah sebuah keniscayaan bagi manusia. Punya teman adalah sebuah keniscayaan. Artinya mau nggak mau kita harus punya teman, mau tidak mau. Kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu nggak bisa hidup sendirian. Saya punya teman Ustaz, nggak pernah keluar dari rumah. Dia di rumah aja. Dia nggak punya teman Ustaz. Terus di rumah ngapain? Main HP. Main apa? Medsos. Ya itu teman. Ya. Jadi teman itu bukan hanya dunia nyata, termasuk dunia maya pun teman. Ya. Di situ antum ketemu dengan orang di Facebook, ketemu orang di di WA. Itu juga teman sama aja. Artinya manusia itu memang sosok yang nggak bisa lepas dari teman. Mau anak pesantren, mau anak sekolah umum, mau tua, mau dewasa, mau muda, mau anak-anak, itu semuanya butuh teman. Ya. Nah, begitu pula santri, begitu pula penuntut ilmu. Fayahtaju talibul ilmi ila mu'asyarati ghairihi minat tullab. Begitu pula santri, dia perlu punya teman dengan sesama santri.
Kenapa? Litu'inahu hadhil mu'asyarah ala tahsilil ilmi wal ijtihadi fi talabihi. Karena pertemanan itu akan membantu proses belajar. Kemudian juga akan membangkitkan semangat di dalam belajar. Jadi fungsi teman adalah untuk membantu. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang santri nggak masuk karena satu dan lain hal. Akhirnya dia tidak mendengar langsung keterangan yang disampaikan oleh ustadz. Maka mau tidak mau dia nggak paham kan apa yang disampaikan hari itu. Dia perlu tanya sama temannya. Minimal seperti itu. Atau sekalipun nggak pernah absen, masuk terus. Nggak pernah absen nih, nggak pernah tidak masuk terus. Alhamdulillah sehat fisiknya. Apakah masih perlu teman? Perlu. Buat apa? Mungkin aja ketika masuk dia tidak paham dengan apa yang disampaikan. Pernah tidak antum masuk kelas dan tidak paham apa yang disampaikan? Mungkin sering. Ya. Maka perlu lagi teman. Lo kan bisa tanya ustadz, bisa. Tapi kan waktu ustadz terbatas. Rata-rata antum ketemu ustadz hanya di kelas, di masjid. Terus siapa yang akan bersama antum di kamar? Siapa yang akan bersama dengan antum di kelas dari pagi sampai siang? Kalau bukan teman. Itu adalah terkait dengan proses belajar di kelas. Fungsi teman yang lainnya adalah mengingatkan, menguatkan, mendongkrak semangat. Itu fungsi teman. Tidak diragukan lagi bahwa ketika kita hadir di sebuah majelis dan di situ kita ada orang-orang yang ikut hadir, itu semangatnya akan berbeda dibandingkan ketika kita hadir di sebuah majelis yang hadir di situ cuma 1, 2, 3. Berbeda. Secara apa? Secara psikologis itu berbeda. Ketika yang hadir banyak dan yang lainnya pada semangat-semangat, maka kita jadi malu sendiri kalau malas. Akhirnya terdongkrak semangat kita. Teman yang lebih baik dari itu, ketika kita malas, ketika kita ngantuk, ketika kita lagi bete, ya, lagi nggak mood, maka teman yang baik akan mengingatkan, datang kepada kita. Antum lagi ada masalah apa? Lagi nggak semangat, ada apa? Kemudian dia berbagi cerita dengan kita. Anda lagi ada masalah. Masya Allah, masalah apa? Mungkin Anda bisa bantu. Dijelaskan. Oh itu, Anda juga pernah mengalami masalah yang serupa. Solusinya kayak gini. Kenapa antum ya akhi? Waduh, Anda uang saku bulan ini belum dikirim sama orang tua. Wah, Anda malah dari bulan kemarin belum dikirim. Oh ternyata ada yang lebih parah. Ya. Kenapa antum ya akhi? Uang saku anak bulan ini cuma dikirimi 200. Buat jajan cuma dikirimi berapa? 200. Masya Allah. Anda cuma 50. Yang seperti itu kan membuat kita, oh ternyata anak ini masih mending dibandingkan yang lain. Atau teman, nggak ada uang saku, santai aja, nggak ada uang saku. Kenapa? Ya, tinggal makan yang banyak ketika apa? Ketika waktunya makan. Ya. Nasi kan di sini nggak dibatasi kan? Nggak dibatasi kan? Udah tinggal nasinya dibanyakin, ya lauknya dibatasi lah. Misalnya lauk ngambil 5 ya kasihan yang lain nggak dapat. Ya, lauknya 1 nggak apa-apa. Tapi nasinya yang agak banyak dikit supaya bertahan sampai waktu makan berikutnya. Jadi istirahat itu tidak perlu turun ke koperasi karena sudah kenyang paginya makan. Ya, begitu pula sore-sore nggak perlu ngadang siomay, nggak perlu pergi ke perempatan sana nyari makanan. Nggak perlu. Kenapa? Karena siangnya sudah kenyang. Ya. Jadi teman itu penting untuk memberikan motivasi kepada kita. Ya. Ketika kita lagi down dan memang yang namanya semangat itu naik dan turun. Karena itu terkait dengan keimanan. Wal imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Sehingga wajar kalau semangat pun juga demikian. Wazamalatu fil ilmi in salimat minal qawaidi nafi'atun fil wusuli ilal maqsud. Tapi pertemanan yang bermanfaat adalah pertemanan yang terhindar dari ekses negatif. Jadi pertemanan juga ada ekses negatifnya. Terutama kalau terlalu banyak. Ya, terutama kalau terlalu banyak. Antum pengen belajar kelompok 5 orang, nggak jadi belajar. Jadinya apa? Ngobrol. Kebanyakan itu ekses negatif. Jadi kalau antum pengen belajar maksimal 3 orang, ya belajar bareng maksimal 3 orang atau 2 orang, ya sehingga efektif, nggak banyak ngobrolnya. Ya. Ekses negatif yang lainnya apa? Teman kita punya sifat yang tidak baik. Namanya setiap manusia pasti punya sifat yang tidak baik. Ya, ada punya sifat baik, ada sifat tidak baik, ada sifat positif, ada sifat negatif. Karena kita berteman dengan dia, ya kadang-kadang kita terpengaruh juga. Ya.
Mungkin teman kita ini susah bangun. Awalnya kita ini gampang bangun karena kita berteman sama orang yang susah bangun, akhirnya jadi ketularan. Itu ekses negatif. Nah, pertemanan kalau terhindar dari ekses negatif itu dahsyat. Ya, pertemanan in salimat minal ghawail, seandainya pertemanan itu terbebas, nggak ada ekses negatifnya, kita betul-betul selektif memilih teman, nggak asal ketemu kita jadikan teman, maka ini akan sangat membantu proses belajar. Wala yahsunu biqasidil ula illa intikhabu suhbatin salihatin tu'inuhu fa inna lil khalili fi khalilihi athara. Tidak pantas bagi orang yang punya cita-cita tinggi. Ya, setiap dari kita punya cita-cita tinggi. Ya, cita-cita yang tertinggi adalah meraih ridho Allah Azza wa Jalla. Surga sama ridho Allah itu lebih tinggi ridho Allah. Wa ridwanum minallahi akbar. Wa ridwanum minallahi akbar. Ridho Allah itu lebih besar. Ya, ini Allah sampaikan setelah menceritakan tentang surga. Ya, kalimat wa ridwanun minallahi akbar ini disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla setelah Allah menceritakan tentang surga. Jadi sebagai bentuk perbandingan bahwa apa yang sudah diceritakan tentang kenikmatan surga sebelumnya ini masih kalah dengan ridho Allah. Setiap orang yang punya cita-cita tinggi, mulai dari ridho Allah Azza wa Jalla, dan ini cita-cita yang paling tinggi, ingin masuk surga, kemudian ingin menjadi ulama, orang yang bermanfaat, ingin kuliah di Madinah misalnya. Setiap orang yang punya cita-cita tinggi itu membutuhkan teman. Membutuhkan teman yang kalau kita terjatuh, dia akan membantu kita untuk bangkit. Yang kalau kita pincang, maka dia akan membantu menggandeng tangan kita supaya bisa tetap berjalan bersama. Yang ketika kita lagi tidur, maka dia akan membangunkan kita. Yang ketika kita sedang lalai, maka dia akan mengingatkan kita. Ketika kita tidak fokus dengan cita-cita tersebut, maka teman kita akan membantu kita supaya fokus kembali. Maka siapapun yang punya cita-cita tinggi, dia memerlukan teman untuk membantu meraih cita-cita tersebut. Nah, Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Qala Rabibu Asfahaniyu laisa i'da'ul jalisi li jalisihi bimaqalihi wa fi'alihi faqat bal bin nadari ilaihi. Nah, rawa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inilah dalil bagaimana efek pertemanan. Ar-rajulu ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung pada agama teman karibnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah kalian melihat siapa teman karibmu. Alias selektiflah dalam memilih teman karib. Jadi bayangkan Nabi SAW mengatakan din itu apa? Agama. Jadi sampai sesuatu yang paling istimewa yang dimiliki oleh seorang hamba itu akan terpengaruh dengan teman. Apalagi selain din, gitu maksudnya. Apalagi selain agama. Cara bicara, cara berpikir, ya, cara menilai perilaku. Kalau agama saja yang merupakan sesuatu yang paling sakral, yang paling istimewa yang dimiliki oleh seorang hamba saja terpengaruh dengan teman, apalagi yang selain itu. Maka Nabi SAW mengatakan, falyanzur ahadukum man yukhalil, maka selektiflah. Pilih ketika akan menjadikan teman akrab. Perhatikan, khalil. Khalil itu bukan sekedar ketemu di jalan, enggak. Kalau kita ramah, iya. Kita ramah kepada teman-teman, iya. Semuanya kita ramah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi kalau sudah menjadikan teman akrab, maka ini harus selektif. Harus dipilih betul. Teman akrab itu berarti teman yang kita bareng terus dengan dia, kemudian sering belajar, sering berkomunikasi, sering curhat, sering bertukar pikiran, itu namanya khalil. Ya. Jadi selektiflah ketika kita akan mencari teman akrab. Ya. Nanti kita akan jelaskan mencari teman akrab itu pertimbangannya apa. Ya, bukan hanya sekedar sama-sama hobi main tenis meja, bukan. Ya, bukan karena sama-sama hobi suka main bola, bukan. Bukan karena sama-sama hobi suka jajan, bukan juga. Ya, jadi nyari teman itu yang akrab itu yang seperti apa barometernya? Qala Raghib Al-Asfahani, "Laisa i'da'ul jalisi li jalisi bi maqalihi wa fi'anihi faqat, bal bin nadhari ilaihi." Efek teman, pengaruh teman
penularan perilaku dari teman itu bukan hanya melalui ucapan dan perbuatan saja. Jadi dia ngomong, dia melakukan sesuatu, bukan hanya seperti itu saja. Tapi kata beliau, bal bin nadhari ilaih. Sekedar melihat saja itu bisa mempengaruhi perilaku kita. Jadi bukan sekedar dia nyuruh kita. Jadi bukan hanya dengan kita terpengaruhnya kalau dia nyuruh kita melakukan sesuatu, bukan hanya dengan seperti itu. Sekedar kita ngelihat dia saja kita akan terpengaruh. Seperti itu dahsyatnya pertemanan. Ya. Teman kita nih, kita cuma ngelihat aja. Dia pakai celana ketat. Pakai celana apa? Ketat. Pensil. Celana yang nggak pantas dipakai oleh santri. Coba ngelihat aja. Besoknya kita bilang sama ibu kita, Bu, tolong dong kirimin celana pensil. Coba sekedar ngelihat aja. Dia nggak pernah nyuruh kita pakai celana pensil. Nggak pernah dia nyuruh kita. Apalagi maksa. Nanti harus pakai ini besok. Enggak. Tapi cuma gara-gara kita ngelihat, terpengaruh. Keren ya, kayak gitu. Teman kita, cukur. Apa? Cukur yang aneh-aneh. Ya, dibikin jalan kutu di sini. Ada jalan kutunya. Ya, jalan tol buat apa? Buat kutu. Ya. Kita cuma ngelihat aja, ngelihat. Keren ya. Ya. Kemudian suatu saat karena rambutnya panjang dibikin gulungan kayak gini. Ya. Ada bakpaunya di sini. Ya. Kita cuma ngelihat aja, cuma ngelihat. Kayaknya bagus tuh. Ya. Terpengaruh besoknya bikin kayak gitu. Ya. Bukan hanya bakpao, besoknya apa? Misalnya lebih gede dari bakpao, mangkok gitu. Ya. Lihat cuma gara-gara ngelihat terpengaruh. Makanya teman akrab itu kita harus selektif. Nyari teman akrab itu harus selektif. Ya. Dan Anda pernah sampaikan dalam sebuah kesempatan, teman-teman yang tidak baik, santri-santri yang tidak baik ini tidak boleh mendominasi. Santri-santri yang tidak baik, perilakunya tidak baik, tidak boleh mereka harus jadi minoritas. Harapannya yang minoritas ini akan terbawa oleh mayoritas yang baik. Jadi jangan sampai teman-teman yang males-malesan ini awalnya minoritas, karena dia menularkan virus, akhirnya menjadi mayoritas. Ini nggak boleh terjadi. Ya, santri-santri yang malas, ya, santri-santri yang nggak semangat belajar, ini harus jadi minoritas. Karena kalau jadi minoritas, maka dia akan terbawa arus kebaikan. Karena mayoritasnya, rata-ratanya baik, maka ketika dia menjadi santri yang tidak baik, dia akan minder, dia akan terkucilkan. Akhirnya dia terbawa menjadi baik. Gak boleh sebaliknya. Santri yang gak baik dominan dibandingkan yang gak baik. Akhirnya yang baik-baik malah terbawa arus oleh mereka. Ini tidak boleh terjadi yang seperti ini. Ya. Maka ini gak bisa dilakukan oleh ustadz saja. Harus kita punya kesadaran. Ya, santri-santri harus punya kesadaran bahwa saya punya cita-cita mulia. Saya gak boleh kebawa yang seperti ini. Saya tidak ingin minimal antum tidak mengecewakan orang tua, itu minimal. Ya. Antum tidak membuat orang tua antum sedih karena antum dikeluarin dari pesantren misalnya karena melanggar. Itu minimal sudah. Minimal antum itu membuat hati orang tua antum itu tenang, ya. Karena selalu mendapatkan berita yang baik tentang antum. Oh, ibu bapak alhamdulillah anak ibu bapak di sini baik, semangat belajar. Itu sudah buat tenang. Jangan sampai antum membuat mereka berdua menangis, sedih, ya, gelisah, tidak tenang karena tingkah pola anaknya di pesantren. Ya. Karena kita pernah pelajari, mengakibatkan orang tua sampai meneteskan air mata karena tingkah pola anak, itulah sebuah bentuk kedurhakaan. Salah satu bentuk kedurhakaan kepada orang tua adalah tingkah pola anak membuat ibu bapak menangis sedih. Itu adalah sebuah kedurhakaan. Dan kedurhakaan itu akan mengakibatkan efek negatif bukan hanya di akhirat, tapi di dunia sebelum di akhirat. Minimal itulah niatnya. Antum baik di pondok untuk membahagiakan orang tua, itu minimal. Syukur-syukur target utama antum meraih ridho dari Allah Azza wa Jalla, itu lebih tinggi lagi. Tapi ya memang ridho Allah tergantung ridhonya orang tua. Nah, wa inna ma yukhtaru lis-suhbati man yu'ashiru lil fadilati la lil manfaati wala lil ladati. Fa inna aqdal mu'ashirati fa inna aqdal mu'ashirati aqdal mu'asharati yubramu ala hadhil matalibi thalathati al-fadilati wal manfaati wal ladzati dzakarahu syaikhu suyuhina Muhammadul Khidir ibn Husainin fi Rasailil Islah. Nah, ini yang tadi anak katakan. Jadi orang itu ini bicara tentang realita. Beliau sedang membicarakan tentang realita pertemanan.
Orang itu ketika memilih teman, pertimbangannya satu dari tiga hal. Satu dari tiga hal. Al-fadilah, wal manfa'ah, wal ladzah. Satu dari tiga hal. Nah, supaya kita itu tahu pertemanan kita baik atau tidak, coba kita ini milih teman karena apa? Satu, al-fadilah, karena kebaikan. Dua, al-manfa'ah, karena kepentingan. Yang ketiga, al-ladzah, karena kenikmatan. Anak kasih contoh masing-masing. Kenapa ente berteman sama dia? Satu, karena kebaikan al-fadilah. Kenapa? Karena sama-sama punya cita-cita yang baik. Pengen ke Madinah, misal. Pengen hafal Al-Quran, misal. Sama-sama pengen menjadi ulama, misal. Sama-sama pengen bisa membaca kitab para ulama. Sama-sama pengen bisa berdakwah dengan lisan dan tulisan sebaik mungkin. Karena antum satu misi, satu visi, maka antum jadikan dia sebagai teman. Ini adalah berteman dengan motivasi al-fadilah, kebaikan. Dan inilah cara memilih teman yang terbaik. Maka sebelum berteman, antum harus menjajaki. Antum harus ngobrol sama teman antum ini. Harus ngobrol. Untuk mengetahui sebenarnya dia itu punya cita-cita apa. Ya. Sebenarnya dia punya visi dan misi apa. Antum tanya. Ya, bisa dengan tanya, antum habis ini pengen kemana? Ya. Habis dari pondok ini pengen kemana cita-citanya? Pengen ngapain? Mulai akan kelihatan. Ya. Mulai akan kelihatan. Ya. Oh, saya pengen, saya tadi pengen ke Madinah, pengen ngapal Quran. Ya, ini berarti kayaknya sudah mulai sama apanya? Frekuensinya. Tapi sekedar mengucapkan aja nggak cukup. Ana pengen ke Madinah, tapi jarang masuk kelas. Hah, berarti kan antara yang diucapkan dengan kesehariannya nggak sinkron. Berarti ini bukan teman yang baik. Teman yang baik adalah teman yang sama-sama punya cita-cita yang mulia dan sama-sama punya upaya untuk menggapai cita-cita mulia itu. Jadi bukan sekedar diapakan? Diomongkan aja. Oh, saya pengen hafal Quran, tapi jarang baca Quran. Ini bukan teman yang baik. Gak pernah murojaah, bukan teman yang baik. Ya. Oh, saya pengen bisa baca kitab di perpus, sekali-kali ke perpus cuma untuk ngadem tidur. Ya. Gak pernah kita lihat dia itu buka-buka kitab. Ya. Gak pernah kita. Nah, yang seperti ini adalah cara memilih teman. Diajak ngobrol, diskusi, kemudian setelah itu kita perhatikan kesehariannya cocok nggak, mendukung nggak cita-cita dia. Baik, ini pertimbangan yang pertama, al-fadilah. Apa al-fadilah? Kebaikan. Yang kedua, pertemanan itu dilihat dari al-manfa'ah. Manfa'ah itu adalah manfaat, kepentingan. Kepentingan apa? Ya macam-macam. Kepentingan bisnis yang paling gampang. Kepentingan apa? Bisnis. Kenapa ente berteman sama dia? Yang sama-sama jualan. Ya, ana sering ngambil barang dari dia, atau sebaliknya dia sering ngambil barang dari ana. Ini adalah berteman karena kepentingan. Ya. Kenapa berteman sama dia? Ya, ana pengen daftar di sana, siapa tahu dia bisa bantu ana. Ya. Kenapa ente berteman sama dia? Ya, dia kan dekat sama calon mertua. Ya. Siapa tahu dia bisa ngelobi. Ini berarti kepentingan. Ya, berteman karena kepentingan. Bagus atau tidak tergantung kepentingannya baik atau tidak. Ya. Kalau kepentingannya baik, ya baik. Kalau kepentingannya tidak baik, ya tidak baik. Ya. Ini adalah pertimbangan yang kedua. Yang ketiga, al-ladzah. Apa al-ladzah? Al-ladzah itu kenikmatan. Ada orang berteman itu pertimbangannya karena sama-sama punya hobi. Punya hobi yang sama. Yang sama-sama dinikmati. Anak kasih contoh tadi. Ya. Kenapa berteman sama dia? Ya, suka main sama. Ya. Kenapa berteman sama dia? Suka nonton. Sama-sama suka nonton. Ya. Sama-sama suka main. Sama-sama suka makan. Ya. Sama-sama suka kulineran. Sama-sama suka nyoba ini, nyoba itu, nyoba ini, nyoba itu. Dari satu hari ke hari yang lain pindah-pindah warung. Ya. Kalau misalnya ini yang dijadikan sebagai ukuran, maka itu gak bantu proses belajar. Tapi Ustaz, teman anak yang sama-sama suka main tenis ini Ustaz, dia juga punya cita-cita yang mulia sama dengan anak. Ya enggak apa-apa. Tapi kalau berteman alasannya cuma karena sama hobinya cuma sama, tapi nggak punya cita-cita, rugi. Kalau kita pertimbangan mencari teman itu sekedar karena suka main HP, suka update yang terbaru, game online yang terbaru apa, dan dia yang teman ini nih nggak punya cita-cita tinggi dan keseharian juga nggak menunjukkan bahwa dia serius untuk mencapai cita-citanya, maka antum akan merugi menjadikan dia sebagai teman. Dan kerugian itu mungkin baru terasa nanti kalau antum sudah tua. Penyesalan itu selalu di awal atau di akhir? Di akhir.
Dan di akhir itu bisa di hari kiamat. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Bagaimana penyesalan orang-orang di hari kiamat itu? Kalau orang nyesal itu kan kayak gini kan. Menggigit apa? Jari. Nanti di hari kiamat, saking nyeselnya, yadaihi, yang dia gigit itu tangannya semuanya. Jadi bukan kayak gini, tapi gini. Tangannya semuanya masuk. Saking menyesalnya. Dan ana ngasih tahu antum, jangan sampai penyesalannya adalah setelah merasakan tamat dari pondok, ya Allah, kenapa ana berteman sama dia? Berteman sama dia cuma jadi pintar bahasa Jawa aja. Padahal antum datang ke sini awalnya nggak tahu bahasa Jawa, pulang dari sini jadi mahir bahasa Jawa. Antum pulang dari sini itu bukan supaya mahir bahasa Jawa, antum pulang dari sini supaya mahir bahasa Arab. Ngapain antum belajar bahasa Jawa? Ya Ustadz buat dakwah Ustadz. Ente dakwahnya di mana? Di Jawa. Kalau ente dakwahnya di Jawa enggak apa-apa. Masa pulang dari pondok yang dibawa cuma bakso paling enak di sana, soto paling enak di sana, ayam geprek di sana paling enak. Antum pulang dari pondok cuma dapat kayak gitu. Wallahi rugi antum. Demi Allah rugi. Ya. Nyesel nanti, pasti nyesel, pasti. Ya. Maka sadarlah sebelum datang masa penyesalan. Bertemanlah karena al-fadilah, bukan karena al-manfaah atau karena al-ladzah. Nah. Fantakhib sadiqal fadilati zamila fa innaka tu'rafu bihi. Wa qala Ibnu Mani' rahimallahu ta'ala fi irsyadit tulabi wa huwa yusi talibal ilmi wa yahdaru kulla hadari min mukhalatatil sufaha'i wa ahlil mujuni wal waqahati wa sayyi'is sum'ati wal aghbiyai wal bulada'i fa inna mukhallatatahum sababul hirmani wa saqawatil insani. Maka kata beliau, fantakhib sadiqal fadilati zamilan fa innaka tu'rafu bih. Pilihlah teman yang sama-sama punya cita-cita mulia karena engkau akan dikenal dengan teman itu. Engkau akan dikenal dengan teman itu. Buktinya apa? Buktinya kalau ditanya, si fulan kenal? Oh, temannya si Anu. Orang itu kayak gitu. Jadi kita itu akan dikenal, diingat oleh orang lain dengan teman kita. Coba bayangkan. Antum di pondok? Iya, pondok mana? Ke sana, Tunasim. Antum di kelas berapa? Oh, antum kamar berapa? Oh, antum ini temannya si Anu itu yang jarang masuk ya. Oh, antum itu temannya itu yang sering kabur ya. Jadi teman itu akan nempel kepada kita, itu akan nempel. Coba kalau misalnya teman antum sekamar sama oh, anu tahu itu orangnya masya Allah semangat belajarnya walaupun antum nggak semangat. Oh, anu tahu itu masya Allah orangnya ya Allah di soft pertama terus soalnya walaupun antum di soft terakhir terus. Tapi karena antum berteman akhirnya orang itu image yang terbentuk itu adalah ini temannya siapa. Jadi berteman dengan teman yang baik itu menguntungkan, berteman dengan teman yang baik itu merugikan. Kemudian Syekh Ibnu Mani rahimahullah menyebutkan beberapa contoh teman yang enggak baik. Wa yahdhar kullal hadari min mukhalatitus sufaha'i, ya. Orang-orang yang dungu, ya, orang-orang yang dungu itulah orang-orang yang perilakunya enggak baik, enggak banyak pertimbangan, ya, pendek akal. Wa ahlul mujuni wal waqahah, orang-orang yang enggak punya malu, ya, yang reputasinya buruk, ya. Enggak punya malu itu ya melanggar santai aja gitu. Cuek, ya. Luar kamar pakai celana pendek nggak malu, itu namanya ahlul mujun, ya, nggak punya malu, ya. Melanggar biasa aja, nggak ada penyesalan, ya. Wasayyi'is sum'ah, orang yang reputasinya sudah buruk, sudah dikenal, ya, dikenal di asrama ini orang nggak peduli, suka ngelanggar, ya, suka nggak dengerin nasihat, ini jauhi. Beliau katakan yahdhar kullal hadar, harus dijauhi. Wal aghbiya'i wal bulada, dan juga dengan orang-orang yang bebal, maaf, yang tolol itu maksudnya diomongin susah banget lah, ya. Jadi bukan orang yang EQ-nya rendah, ya. Kalau orang yang EQ-nya rendah dan dia semangat itu tidak tercela, ya. Karena memang itulah pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Ini bukan karena EQ-nya rendah dan dia tetap semangat, bukan. Memang dia ini orangnya enggak peduli dalam arti terserahlah orang mau ngomong apa, melanggar, dinasihati atau apa, enggak peduli. Ya, ini yang dimaksud. Fa inna mukhalatatuhum sababul hirmani wa syaqawatil insan. Karena berteman dengan orang seperti mereka secara intensif
intensif. Mukhalatah itu intensif. Jadi bukan sekedar mengingatkan. Ketemu mengingatkan, enggak, itu bukan mukhalatah. Itu munasahah. Dibedakan antara mukhalatah dengan munasahah. Ketika kita di masyarakat terjun, kita akan ketemu dengan orang-orang seperti ini. Itu objek dakwah kita. Kita dakwahi, bukan kita berinteraksi secara intensif. Karena kalau berinteraksi secara intensif, kita akan terpengaruh, akan kena ekses negatifnya. Tapi mendakwahi mereka, menasehati mereka, itu harus. Ya. Sababul hirmani wa syaqawatul insan akan menyebabkan kita terhalang dari kebaikan dan memicu kesengsaraan. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Tanggal berapa berikutnya? Tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa? Berarti pekan berikutnya tanggal berapa? 29. Insyaallah kita bisa lanjutkan tanggal 29. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.